Latsar, Angkatan 58, kelompok 1. Nanti penyampaiannya adalah secara langsung, oke. Untuk itu izinkan saya selaku moderator untuk kita bersama-sama ya menyepakati susunan acaranya adalah yang pertama pembukaan, lalu presentasi, oke, 10 peserta nanti dilanjutkan dengan penguatan dan dukungan oleh mentor maksimal 3 menit. Berikutnya adalah pendalaman dan masukan oleh penguji dan diakhiri dengan penutup. Baik, mari bersama-sama seminar laporan aktualisasi ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk selanjutnya dipersilahkan kepada penyaji yang pertama, Mbak Alfia Erawati SPD untuk menyampaikan ya laporan aktualisasinya langsung pada capaian aktualisasi dan kesimpulan. Dipersilahkan. Baik, Ibu, terima kasih. Izin share screen. Ya, suaranya agak banter, Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Toha SAG MSI selaku penguji serta Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang. Yang saya hormati Ibu Hajiah Dr. Nurul Kamilati MPD MED selaku coach dan moderator, serta yang terhormat Bapak Haji M. Munif SAG MSI. Pada kesempatan pagi ini, saya Alfiah Erawati izin menyampaikan laporan saya mengenai optimalisasi pendataan alat dan bahan Laboratorium Biokimia dan Analisis Gizi melalui Stisel QR, stiker Excel dan QR Code di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang tahun 2025. Untuk yang selanjutnya ada capaian dari kegiatan-kegiatan saya. Untuk capaian kegiatan pertama yaitu merencanakan program pendataan alat dan bahan. Di sini ada 3 tahapan kegiatan yaitu mengobservasi dengan laboran, dosen dan juga mahasiswa dengan capaian kurangnya pendataan yang lengkap. Kemudian untuk tahap kedua, dengan capaian laboratorium memiliki alat dan bahan yang cukup lengkap, serta kegiatan yang ketiga yaitu metode mendukung tentang pelaksanaan aktualisasi tersebut. Kemudian untuk output dari capaian kegiatan kedua yaitu mengidentifikasi dan menginventarisasi awal alat dengan 2 tahapan kegiatan. Dengan tahapan kegiatan pertama dengan hasil capaian terdapat 5 pengelompokan alat dan bahan, dan juga tahap kedua yaitu terdapat sekitar kurang lebih 208 jumlah alat dan bahan yang ada di laboratorium. Kemudian untuk capaian kegiatan 3 yaitu menyusun database terintegrasi, kita memperoleh capaian format inventarisasi meliputi identitas, nama alat dan bahan, serta jumlah yang ada. Kemudian untuk tahapan yang kedua yaitu data manual yang diadaptasikan ke dalam Excel. Kemudian untuk capaian tahapan keempat yaitu mengimplementasikan pendataan. Pada tahap pertama ada capaian data inventaris yang telah tertempel pada setiap lemari di laboratorium. Kemudian untuk tahap yang kedua adalah QR code yang telah dibuat kemudian ditempelkan di lemari laboratorium. Kemudian untuk capaian kegiatan kelima yaitu ada tahapan kegiatan pertama mewawancarai dosen dan juga mahasiswa mengenai pengaruh adanya pendataan dengan capaian optimalisasi membuat pendataan yang lebih lengkap dan juga terstruktur. Kemudian untuk tahapan kegiatan kedua yaitu video testimoni oleh mahasiswa dan dosen dengan capaian tanggapan yang positif. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu adanya laporan aktualisasi. Berikut merupakan video kebermanfaatan atau testimoni dari dosen dan juga mahasiswa. Ya, langsung. Selanjutnya simpulan, optimalisasi pendataan alat dan bahan laboratorium biokimia dan analisis gizi melalui Stisel QR ini merupakan langkah yang strategis dalam mewujudkan tata kelola laboratorium yang tertib, serta upaya meningkatkan kualitas pengelolaan inventaris laboratorium. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Sebelumnya saya tutup dengan menggunakan pantun. Minum kopi, makan donat, enaknya bikin lupa diri. Seminar selesai bukan berarti tamat. Semoga jumpa lagi dan ceria lagi.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Kemudian saya kembalikan ke Ibu Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya dipersilahkan kepada mentor Bapak Emunif SAG MSI, Kabakti Fakultas Psikologi dan Kesehatan untuk menyampaikan penguatan dan dukungan. Dipersilahkan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Toha SAG MSI, Kepala Balai Diklat Keagamaan Kota Semarang, dan sekaligus penguji yang kami hormati, moderator Ibu Dr. Hajah Nurul Kamilati MPD MED, Ananda Alfiah Ertawati, peserta ujian pada kesempatan kali ini. Saya Muhammad Munif sebagai mentor, kalau di kantor sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Di UIN Wali Songo Semarang ada 9 fakultas, Fakultas Psikologi dan Kesehatan tempat Saudara Alfiah bekerja ini termasuk fakultas nomor 7, dengan kegiatan yang pagi ini diujikan Saudara Alfiah dengan judul optimalisasi pendataan alat dan bahan laboratorium biokimia dan analisis gizi melalui sel, QR, stiker, Excel, dan QR kode di UIN Wali Songo Semarang. Ini sangat mendukung tugas-tugas yang berada di laboratorium gizi. Jadi Fakultas Psikologi Kesehatan ada 2 prodi, prodi psikologi dan prodi gizi. Baru 2, tapi kami akan mengajukan 3 prodi lagi, baru berproses. Nah, yang prodi gizi ini terdukung dengan adanya laporan kami, CPNS, Mbak Alfia, dengan melaksanakan tugas yang beberapa bulan ini dilaksanakan, juga kami memberikan pengarahan-pengarahan seperlunya. Dan pagi ini diujikan. Dan ini akan membawa manfaat banyak, manfaat bagi laboratorium sendiri, antara lain data inventaris yang lengkap, kemudian manfaat bagi mahasiswa, mahasiswa ada kepastian ketersediaan alat-alat bahan untuk praktikum, juga bagi dosen peneliti juga akan mendapatkan manfaat dari yang Mbak Alfiah kerjakan selama ini, yaitu mempermudah perencanaan kegiatan praktikum dan riset. Juga bagi peranata laboratorium sendiri, ini manfaatnya adalah memudahkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tupoksinya. Dan yang lebih luas lagi adalah manfaat bagi UIN Wali Songo Semarang, yaitu mendukung pencapaian mutu pendidikan dan penelitian sesuai visi dan misi UIN Wali Songo Semarang. Apa-apa yang dikerjakan Mbak Alfiah ini saya sangat mendukung, saya sangat setuju, karena kedepannya insya Allah sangat bermanfaat bagi banyak orang tadi. Demikian, mohon arahan, mohon bimbingan Bapak penguji, kemudian terima kasih Ibu Moderator sudah memberikan waktunya kepada saya sebagai mentor. Semoga ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Mentor yang telah menyampaikan dukungan dan kebermanfaatan bagi segenap stakeholders, khususnya di IAIN Wali Songo. Maaf, di UIN Wali Songo. Ya, alhamdulillah, matur suwun. Berikutnya adalah pendalaman sekaligus masukan tanya jawab kepada penguji kita, Bapak Dr. Kiai Haji Matoha SAG MSI, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari Alfiah Erawati. Erawati. Ya, saudara bersyukur ketemu dengan 2 rekan hebat yang pertama berusaha tercinta Ibu Dr. dan Guru Matematik, layak juga pelajari Guru Matematik Strategi, kemudian Pak Mentor yang untuk
sudah luar biasa. Satu saja, tunjukkan pada saya mana kerja. Yang pinter Excel gimana? Nah, ini bahkannya kan lagi Zoom. ya, betul. Ya, ya. Nanti kalau itu scan jadinya seperti apa? Ya, betul. Dari scan itu kita ketahui pirati kebutuhan lab itu dipandu oleh ini. Oh gitu. Cukup dari saya, dari kita lulus kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian seminar laporan aktualisasi ya atas nama Saudara Alfia Irawati SPD calon peranata laboratorium pendidikan ahli pertama di UIN Wali Songo dinyatakan telah selesai. Terima kasih kepada mentor Bapak Emunuk SAG MSI atas kerawannya, atas bimbingan, penguatan dan dukungannya selama ini. Mohon terus dibimbing Bapak dan semoga selalu bermanfaat. Jika Bapak ada keperluan berikutnya, dipersilakan untuk meninggalkan Zoom meeting ini. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Salam satu. Selanjutnya dipersilahkan kepada Mas Anggito dengan mentor ya, mentor Bapak Haji Imam Safingi SAG MSI. Dan ada di ruangan ini. Sudah, Mas? Sudah, nggih? Ya, baik. Berikutnya dipersilahkan kepada Mas Anggito Bagus untuk Mas Anggito Bagus Oktavianto SAG untuk memaparkan laporan aktualisasinya maksimal 5 menit. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Toha, SAG MSI, selaku penguji dan Kepala BDK Semarang. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Nurul Kamilati, MPD MED, selaku Coach kelompok 1. Dan yang saya hormati Bapak Haji Imam Safi'i, SAG MSI, selaku mentor saya di KUA Sleman. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul Optimalisasi Pengarsipan Berkas Nikah melalui Siterang, Sistem Temukan Arsip Nikah Gampang, berbasis Google Spreadsheet di Kantor Urusan Agama Sleman, Kabupaten Sleman tahun 2025. Laporan saya ini memiliki 6 kegiatan, yang mana kegiatan yang pertama yaitu merencanakan persiapan pengarsipan berkas nikah, yang mana menghasilkan daftar petugas scan untuk meng-scan arsip berkas nikah yang ada di KUA Sleman. Kegiatan yang kedua yaitu melakukan pemilahan dan juga mempersiapkan digitalisasi, yang mana hasil capaiannya adalah berkas nikah sudah terpilah, kemudian sudah terbuatnya sistem pencarian yang cepat untuk arsip nikah ini, dan juga akun Google Drive dari KUA Sleman. Kegiatan yang ketiga yaitu melakukan penyusunan panduan pengarsipan digital seperti dalam slide berikut. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu melakukan scanning atau pemindaian dan juga penyimpanan dokumen pernikahan. Jadi hasil dari kegiatan ini yaitu arsip nikah sudah dalam bentuk PDF dan juga tersimpan dalam folder-folder maupun itu di komputer atau di Google Drive. Kegiatan yang kelima yaitu melakukan pendataan berkas di Siterang ini. Jadi hasil dari scan tadi kita masukkan ke dalam Siterang, yang mana nanti kita bisa mencari arsip dengan kata kunci saja. Jadi kita tidak perlu mencari arsip secara fisik, cukup melalui aplikasi ini. Kemudian kegiatan yang keenam yaitu melakukan evaluasi dan juga monitoring. Di sini setelah melakukan evaluasi kami berhasil mengumpulkan 1.452 arsip nikah yang sudah terpindai dan sudah tersimpan dalam akun Google Drive. Kendala yang kami hadapi cuma sebagian besar adalah ketidakseragamannya hasil scan. Jadi ada beberapa yang masih blur, tapi nanti solusinya bisa kita ambil ulang dan menggunakan kualitas yang lebih bagus. Untuk rencana tindak lanjutnya tentu saja ini diharapkan bisa terus berlanjut. Dari kita di KUA Sleman tetap bisa melanjutkan scan dari tahun yang paling lama sampai tahun terbaru.
dan juga untuk seterusnya. Begitu tindak lanjutnya. Jadi kesimpulannya, Citerang ini berhasil membuat pencarian arsip nikah menjadi lebih cepat dan juga penyimpanannya lebih aman dari arsip fisik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelum menutup, saya izin menutup menggunakan pantun. Silakan. Pergi berkunjung ke kota Madinah, Cakep, sehingga sejenak membeli kurma. cakep. Alhamdulillah selesai sudah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Mas Anggito Bagus Oktavianto SAG. Selanjutnya dipersilahkan kepada mentor Bapak Haji Imam Syafi'i SAG MSI untuk menyampaikan penguatan dan dukungan. Dipersilahkan Bapak, waktu maksimal 4 menit. Monggo Bapak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sama-sama kita hormati Mukarrom Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Toha SAG MSI, aku Ketua Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang sekaligus sebagai pengudi pada saat ini. Yang kami hormati juga Ibu Dr. Haja Nur Kamilati MPD, juga yang kami banggakan Mas Anggito Bagus Oktavianto. Terima kasih atas waktunya, Bu Moderator. Ini kami informasikan bahwa Mas Bagus ini telah menyelesaikan aktualisasi di KUA atau di KUA Sleman bahwa ini sudah merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi KUA dalam hal tentang penataan arsip di KUA Sleman, penataan arsip, karena selama ini arsip masih berbentuk fisik, dikelompokkan jadi ini, nah ini di scan, kemudian dipilah, kemudian juga Mas Bagus ini menciptakan semi aplikasi ya, itu ya, sistem gitu, sehingga arsip yang telah dipilah ini tentunya akan sangat bermanfaat, pelayanan menjadi cepat karena mudah dicari, sudah dipilah dengan aplikasi gitu. Jadi kita ada masalah langsung bisa dilihat. Oh ternyata dulu pengajuannya seperti ini. Oh kalau ada perubahan ini seperti ini. Kemudian ketika ada yang legalisir, minta legalisir KUA yang lain itu dia lebih cepat kita menangani. Ketika KUA lain minta legalisir untuk dikonfirmasikan ke KUA, oh ya sudah ada. Oh dia KUA yang lain membantu melegalisir. Kemudian yang kedua tentunya lebih aman, itu tidak, karena sudah disimpan di dalam bentuk digital, tidak mengalami kerusakan, kecuali kalau Google Drive-nya itu atau sononya itu rusak, tapi nggak mungkin ya itu karena itu sudah teruji di di penyimpanan itu. Tentunya nanti tindak lanjutnya nanti insya Allah kita karena sudah ada cantolan hukumnya, sudah ada regulasinya, ada perintah untuk digitalisasi arsip, kemudian dari Bina KUA, dari Kanwil juga memerintahkan, dari Kemenak juga memerintahkan, tentunya nanti akan kita bagaimana nanti tentang KUBP ini bisa berbayar sehingga lebih lebih besar benefitnya gitu, atau lebih besar kapasitasnya. Saya kira itu, dan itu saya terima kasih kepada Mas Bagus dan juga mohon arahnya kepada Bapak penguji dan juga semuanya, dan harapan kami ini adalah terus ya, kemudian juga ditularkan kepada teman-temannya, kepada teman-teman yang lain dalam mengoperasikan ini sistem Citerang ini. Jadi nanti ketika teman-teman bisa, itu akan menjadi tinggalan Anda, legasi Anda. Ketika Anda pindah dari KUA Sleman, teman-teman sudah bisa, jangan di PDW ilmunya. Saya kira itu itu Mas Bagus ya pesan saya. Jadi ditularkan kepada teman-teman, kemudian juga temannya bisa, kemudian juga akan terus berlanjut. Semoga di Sleman akan akan digitalisasi di kawasan kita akan terwujud begitu, tidak hanya slogan begitu ya. Saya kira itu Bapak penguji yang hormati dan juga Ibu moderator, saya kira itu saja. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin telah disampaikan dukungan dan kemanfaatan aktualisasi yang cepat dan aman. Semoga harapan-harapan yang tadi disampaikan dapat terwujud. Terima kasih kepada Bapak Mentor. Selanjutnya dipersilahkan kepada penguji untuk menyampaikan pendalaman dan masukan kepada Kiai Haji Dr. Muhammad Toha SAG MSI. Dipersilakan. Baik, terima kasih yang terhormat guru saya, Bapak Dr. dan Jalul Kabinasian itu mentor yang saya sampaikan, saudara Anto, syukur ketemu dengan beliau berdua, dan saudara Bagus, satu pertanyaan saya, tunjukkan pada saya mana bukti-bukti yang jadi ujian laporan itu baiknya tidak bertele-tele, karena lamanya itu kemarin, judulnya, kalau itu sudah, ya, kalau evidennya sudah ada, ini pengetahuan berapa? Ya, 57 sampai satu ya, 51 Berat. mana bukti-buktinya? Nah, ini yang paling penting. Ini penyelamatan administrasi. Ada yang aksara Jawa, silakan nggak? Aksara Jawa tidak ada, cuma tentang kampung zaman itu mungkin ada, jadi kita dibaca. Tulisan Pego ada, Pego, apa itu? Ada. Tidak ada. Ini bahasa Indonesia. Saudara dari mana? Kalimantan. Oh, Kalimantan. Itu arah mana? Umur berapa? Ya, Pak. Ya, ini bagus loh orangnya. Dekat rumah saya, Pak. Dekat rumah saya. Sleman. Oh, tadi. Jadi caranya mana? Belum ada, Pak. Mungkin di antara peserta ini tidak ada. Oh, ya nggak tahu kalau di sini. Oh, gitu. Belum ada, Pak. Ya, Oh, tuh. Bagus sekali, Pak, ya. bagus, cakep, pinter. Iya. Itu. Saya yang anak saya masih tiga, Mas. Nggak apa-apa tuh, Pak, masih kuliah. Masa itu yang nggak mau. Nyari yang teman-teman sudah usia kayaknya. Iya. Ya. Bagus. Kita terima. Ya, lulus. Sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian selesailah seminar laporan aktualisasi atas nama saudara Anggita Bagus Oktaviantoro SAG, calon penghulu ahli pertama di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Selamat ya Mas ya, sudah sampai pada tahap ini. Terima kasih kepada penguji, terima kasih kepada mentor. Mohon terus untuk dibimbing. Terima kasih atas upaya dan kerja kerasnya. Baik, saya selaku moderator mohon maaf ya Bapak, pada Bapak Haji Imam Syafi'i SAG MSI dan juga penguji jika ada kesalahan dan kehilapan. Ya, selanjutnya dipersilakan kepada mentor untuk jika ada kegiatan selanjutnya dapat meninggalkan Zoom meeting ini. Terima kasih Bapak. Berikutnya adalah sesuai enggak ini? Mbak Asyifaul Hasanah. Oh, Mbak Anissa Eka. Oke. Ya. Oke. Ya. Ya. Dipersilahkan kepada Mbak Anissa Eka Rahmawati SPD untuk memaparkan laporan aktualisasinya. Terima kasih kepada Ibu Nurul yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Toha SAG MSI selaku Kepala DDK dan penguji pada kesempatan ini. Yang saya hormati pula Ibu Dr. Hajah Nur Kamilati MPD MED selaku coach, dan yang saya hormati pula Bapak Munjamil SHMPD selaku mentor yang telah bergabung melalui Zoom. Perkenalkan, saya Anissa Eka Rahmawati, calon guru bahasa Arab ahli pertama, akan memaparkan laporan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Strategi Pembelajaran Maharoh Kalam melalui Girang, Strategi Hiwar menggunakan alat peraga dan lingkungan untuk meningkatkan penguasaan mufradat murid kelas 7 Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Boyolali tahun 2025. Adapun
Isu utama dari aktualisasi ini adalah belum optimalnya strategi pembelajaran Maharah Kalam di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Boyolali. Untuk memecahkan isu itu, maka saya lakukan aktualisasi dengan 6 kegiatan. Yang pertama, merencanakan kegiatan pembelajaran dengan output hasil survei kepada murid. Berikutnya, kegiatan kedua, yaitu menyiapkan perangkat pembelajaran dengan output modul ajar, soal pretest, materi ajar, dan soal post-test. Berikutnya, kegiatan ketiga adalah melaksanakan pretest. Dan dilanjutkan dengan kegiatan keempat, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mana berupa output dokumentasi praktek hiwar murid yang saya unggah pada Instagram yang berkolaborasi pada akun madrasah. Selanjutnya, dilakukan kegiatan berikutnya yaitu melaksanakan post-test. Dengan output terdapat perubahan nilai dari saat pretest dan post-test setelah pembelajaran. Berikutnya, untuk kegiatan yang terakhir yaitu saya melakukan refleksi pembelajaran serta membuat laporan aktualisasi. Selama kegiatan ini saya memiliki kendala hanya pada terdapat murid yang berhalangan hadir sehingga dibuat jadwal praktik susulan kepada murid. Seperti itu. Selanjutnya, untuk rencana tindak lanjut adalah melakukan bimbingan lebih lanjut kepada murid dan melakukan pembiasaan bahasa. Simpulannya, aktualisasi ini telah berhasil mengoptimalkan strategi hiwar menggunakan alat peraga untuk meningkatkan hasil belajar berupa penguasaan kosakata murid yang dilakukan dengan 6 kegiatan dan telah mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Izinkan saya untuk menutup presentasi ini dengan sebuah pantun. Jalan-jalan bareng Bu Rini, perginya ke Pantai Baron. Demikian presentasi ini. Jazakumullah khairan kasiron. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Nurul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Mbak ya telah mengerjakan presentasi ya laporan aktualisasi. Berikutnya dipersilahkan dengan hormat Bapak Munjamil SH MPD selaku mentor untuk menyampaikan dukungan dan penguatan. Dipersilahkan Bapak. Matur suwun Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Balai, beliau Bapak Dr. Haji Muhammad Toha, SAG MSI, dan sekaligus selaku penguji. Yang saya hormati Coach dan atau pembimbing Ibu Dr. Hajah Nurul Kamilati, MPD MID, dan tidak lupa sahabat kami Ibu Anissa Eka Rahmawati, SPD. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sebuah penguatan pada Mbak Anissa Eka Rahmawati berkenaan dengan seminar laporan aktualisasi yang pada hari ini dilaksanakan di Balikdiklat Keagamaan Semarang. Judul yang diambil oleh Mbak Anissa terkait dengan optimalisasi strategi pembelajaran Maharah Kalam melalui hirang atau strategi hiwar menggunakan alat peraga dan lingkungan untuk meningkatkan penguasaan mufrodat murid kelas 7 MTS Negeri 3 Boyolali tahun 2025. Perlu diketahui bersama bahwa input dari siswa-siswi kami itu adalah dari MI dan dari SD Ibu Bapak. Artinya ketika kami mendapatkan input dari peserta didik MI, sudah barang tentu materi-materi pelajaran yang ada di MI itu juga sudah mendekati dan sudah diperkenalkan berkenaan dengan bahasa Arab, sudah diajarkan tentang mufrodat dan lain sebagainya. Namun demikian, bagi anak peserta didik kami yang berangkat dari SD, itu masih sangat-sangat kurang. Dan bisa jadi ketika masuk di MTS itu kadangkala juga materi atau pelajaran bahasa Arab itu menjadi hal yang kadangkala dikatakan menakutkan. Terlebih kalau misalnya kok Bapak Ibu Guru dalam menyampaikan materi tidak memiliki sebuah metode proses pembelajaran, agar anak itu bagaimana upayanya pada saat proses pembelajaran itu anak merasa senang, merasa tidak ketakutan, dan pada saat belajar itu mudah untuk dipahami. Yang sebetulnya kata kuncinya di sini ketika Bapak Ibu Guru
pada saat melaksanakan proses pembelajaran itu memiliki sebuah inovasi, memiliki sebuah metode-metode dalam melaksanakan proses pembelajaran, mengajak bagaimana anak dalam mengikuti pembelajaran itu agar bagaimana siswa itu tertarik mengikuti pembelajaran itu satu kata kunci agar proses pembelajaran itu betul-betul menyenangkan dan nantinya anak akan betul-betul bisa mengikuti dan meminati mata pelajaran tersebut. Dalam hal ini penguasaan mufrodat itu memang sudah barang tentu karena pelajarannya adalah pelajaran bahasa Arab, maka dalam kosakata ini mesti harus betul-betul dikedepankan terlebih strategi atau metode yang digunakan oleh Mbak Anissa itu dengan menggunakan alat peragam, maka anak tersebut akan lebih mudah karena langsung diamati, langsung diberikan sebuah penjelasan dan sudah barang tentu anak itu akan mudah untuk menghafal mufrodat tersebut. Dan yang terakhir, kami juga memberikan pesan kepada Mbak Anissa tidak hanya sekedar pada saat Mbak Anissa itu melaksanakan laporan aktualisasi ini saja, maka memang pada saat nantinya sudah terjun di betul-betul di MTS kami, betul-betul nantinya akan melaksanakan proses pembelajaran itu dengan penuh inovasi dan penuh dengan metode-metode yang menarik untuk peserta didik kami. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada Mbak Anissa Eka Rahmawati SPD yang hari ini telah melaksanakan seminar laporan aktualisasi, semoga sukses dan lulus. Matur suwun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mentor Bapak Mujamil SHMPD yang telah menyampaikan bahwa aktualisasi ini adalah inovasi media, dan berhasil pembelajaran bahasa Arab yang semula menjadi momok dapat disampaikan dengan cara yang menyenangkan dan ditunggu Mbak inovasi-inovasi berikutnya. Terima kasih kepada Bapak Mujamil. Selanjutnya dipersilakan kepada penguji Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Toha SAG MSI untuk menyampaikan pendalaman dan tanya jawab. Terima kasih yang saya hormati Ibu Pur, guru saya yang terhormat dan berkait Dr. Muhammad Toha, Pak Mentor yang sangat saya hormati juga, Akhilal Karim, Anissa Eka Rahmawati, ya, Buna Kota, min aina jisa. Baik. Fi ainatul labu fi jam jatama. Jam jatama. Ayo. Kan pinduka bisa. Berapa? Pinduka Indonesia. Pinduka berapa? Umur saudara. Ya. Ayo. Sekarang aku aja tujuan dengan saya. Mana kriya saudara? Bila jauhiyah fakot. Ayo. Jauhiyah. Ada hibah jadid. Ayo. Bagus. Ya. Dan terima, kelar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ini Mbak Anissa adalah mahasiswanya saya, Pak Damasari. Itu Mbak? Ya kan Mbak? Ya, alhamdulillahirabbil alamin.
dengan demikian pemaparan dan sekaligus ujian nggih, laporan aktualisasi atas nama Saudara Anissa Eka Rahmawati SPD, calon guru bahasa Arab, ahli pertama di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali, dinyatakan selesai. Terima kasih kepada penguji, terima kasih kepada mentor, Bapak Penjabat SA MPD, dipersilahkan untuk berikutnya jika ada kegiatan yang lain dapat meninggalkan Zoom meeting ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilafan. Terima kasih. Ya, Matul. Ya, alhamdulillah. Selamat ya, Mbak ya. Oke. Bentar. Sedang uji. Uji, sedang. Dapat telepon Pak dari BDK Palembang, Mbak Lilis. Tadi mereka penasaran bahwa kita tuh mengadakan ESOR course yang LS, LPM itu ya. Mereka tuh menanyakan pada di grup API, kepalanya siapa? Kok hebat sekali. Terus saya sampaikan Dr. Toha, mereka mau minta bahan. Itu karena tapi itu sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Luar biasa. Kok mengizinkan pembelajaran mendalam digabungkan dengan KBC dan LS, kan itu hal yang baru. Jadi yang keempat G. Yang keempat G, Mbak Asifaul G. Oke, baik. Dipersilahkan ya. Yang kami hormati penguji Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Toha SAG MSI dan mentor Bapak Dr. Haji Saridin SAG MPDI. Berikutnya adalah pemaparan laporan aktualisasi oleh Saudara Asfaul Hasanah SPOM. Dipersilakan. Langsung proses ya. Presiden, output, baca. Minimize juga nggak apa-apa. Yang foto-foto kita. Ya, silakan Mbak. Optimalisasi informasi layanan produk halal melalui website Halomas dalam tahun 2025. Ya, masuk sekarang. Sehingga kami mencari solusi dan tercetuslah ide pembuatan website, di mana websitenya kami namai dengan website Halomas, dan website ini sudah bisa dicari di kanal pencarian dengan keyword Halomas Banyumas. Sekian, terima kasih, izin memberikan sedikit pantun. Jalan-jalan ke Banyumas, pulangnya jangan lupa membeli minuman panas. Sekian, aktualisasi saya sudah tuntas. Semoga hasilnya sesuai dan pas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat. Selanjutnya dipersilakan kepada mentor Bapak Dr. Haji Saridin SAG PDI untuk menyampaikan dukungan dan penguatan. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Toha, SAG MSI, moderator Ibu Dr. Hajah Nurul Kamilah, MPD, yang kami hormati teman kita ini, sudah jadi teman kita ini, Mbak Asyifaul Hasanah, yang hari ini sedang berdebar-debar kayaknya. Berbahagia. Langsung saja kami tentu saja yang pertama ucapkan selamat kepada Mbak Asyifaul Hasanah yang sudah sampai
saat ini programnya sudah sampai saat ini. Yang keduanya, kami sangat mendukung apa yang sudah menjadi ide beliau ini, karena ini luar biasa. Karena produk halal adalah ada urusan agama, urusan pendidikan, dan urusan kesehatan, bahkan menyambung semuanya. Untuk itu, ketika ini membuat Halo Mas ini, itu edukasinya juga jalan untuk masyarakat. Yang keduanya, pelayanan bisa lebih cepat, transparansinya akan semakin tinggi, dan juga nanti bisa menjadi alat promosi produk-produk halal. Nanti setelah ini tentu saja kan nanti websitenya akan selalu dilengkapi. Namanya sudah cukup sangat menarik ini, Halo Mas, gitu kan, sesuai dengan Kabupaten Banyumas. Nah, mudah-mudahan ini akan meningkatkan layanan khususnya bagi Kementerian Agama. Saya kira itu, saya ucapkan selamat dan kami sangat mendukung, dan terima kasih, ini idenya sangat cemerlang dan sudah disosialisasikan di KUA dan kepada para pegawai lainnya. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, dan kemanfaatannya telah dirasakan oleh masyarakat, sekaligus mengedukasi cepat dan transparan. Dan bagaimana terkait dengan halal. Berikutnya dipersilakan kepada Dr. Haji Muhammad Toha SAGMSI untuk menyampaikan pendalaman dari masukan. Dipersilakan Pak Dr. Haji Sarifin. Baik, terima kasih mentor saya, guru saya, Pak Dr. Haji Sarifin. Beliau adalah tidak saja guru, tapi juga adalah murabbi ruhina. Saya sangat banyak mendapatkan. Terima kasih. Kemudian Ibu Dr. yang lagi yang bikin banyak juga Saudara nama Asifatul Hasanah, mana kalau melihatnya? Halo Mas. Ya. Saudara dari mana? Oh, Malang. Ini sama saudara ya, program ini ya. Apa saudara itu optimalisasi? Dengan aja. Keluar. Oh iya, jadi kita membaca ya. Saya juga artinya program itu sekarang sudah kita juga program ini. Ya, ini berapa ya? Tentu berkembang ya. Ya, gimana? Terus, terima kasih. Ya, ya. Demikian laporan administrasi atas nama saudara IPAE yang terdepan dalam pengaturan dengan berhala sama Kabupaten Banyumas di Kabupaten. Terima kasih kepada penyidik, terima kasih kepada mentor, Bapak Dr. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilahkan kepada selamat ya Mbak ya. Berikutnya dipersilahkan kepada Mbak Afifah ya. Nomor 5 ada ya. Alhamdulillah kan. Jalan. Berikutnya dipersilakan kepada Saudari Afifah Zahratul Nanima Edward
calon guru ahli pertama kepada Kementerian Agama Kabupaten Boyolali untuk memaparkan laporan aktualisasinya yang berjudul penerapan metode skrip kolaborasi literasi puzzle pada pembelajaran sejarah buat Islam pada murid kelas 8B di Majelis Sanawiyah Negeri 15 Boyolali tahun 2025. Dipersilakan dengan mentor Bapak Eko Joko Santoso jadi pembelajar. Ya, silakan Pak. Baik, sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Toha SAG MSI, yang terhormat Dr. Hajah Nurul Kamilati MPD MED, dan yang terhormat Bapak Sri Eko Joko Santoso SPDI MPDI. Perkenalkan, saya Afifah Zahratul Latifah, guru ahli pertama sejarah kebudayaan Islam yang saat ini bertugas di MTSN 15 Boyolali. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan aktualisasi dengan judul penerapan metode klip kolaboratif literasi puzzle pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam murid kelas 8B di Madrasah Sanawiyah Negeri 15 Boyolali tahun 2025. Di mana aktualisasi ini dilatar belakangi oleh satu isu utama yang sudah saya analisis, yaitu kurangnya variasi metode pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, sehingga minat belajar siswa rendah, minat baca siswa rendah, yang akhirnya berdampak pada pemahaman siswa rendah. Pada saat melaksanakan seminar rancangan aktualisasi, saya mendapatkan saran dari penguji, yaitu berupa pembuatan video pembelajaran sebagai output, dan sudah saya realisasikan dalam 2 video dokumentasi. Kemudian aktualisasi ini saya laksanakan dalam 5 kegiatan. Yang pertama adalah identifikasi metode pembelajaran, kemudian pembuatan modul, implementasi, dan pembuatan laporan. Dari aktualisasi yang sudah saya laksanakan, output yang berhasil saya buat adalah yaitu meningkatkan pemahaman siswa terhadap topik yang dipelajari, sehingga kenaikan rata-rata siswa itu sebesar 36 poin. Selain itu, siswa juga lebih termotivasi untuk membaca dan mencari informasi yang ada di dalam buku. Output ini dibuktikan dengan video testimoni, video dokumentasi pembelajaran, serta analisis nilai. Sekian, izinkan saya menutup presentasi kali ini dengan pantun. Pagi hari minum coklat panas, angin sepi terasa jelas. Yuk baca sejarah dengan cerdas agar wawasan semakin meluas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ya Mbak ya. Dan selanjutnya dipersilakan dengan hormat kepada mentor Bapak Eko Joko Santoso SPDI untuk menyampaikan penguatan dan dukungan maksimal 4 menit. Dipersilakan Bapak. Ya. Silakan, suaranya audionya masih ditutup Bapak. Audionya suaranya masih ditutup. Yang di bawah. Kiri bawah Bapak. Bapak di Eko Joko, kami belum dapat mendengar suara Bapak karena audionya masih di tembak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak Dr. Kiai Haji M. Toha SAG MSI sebagai penguji, juga Ibu Dr. Hajah Nurul Kamilati MPD selaku host. Perkenankan pada kesempatan saat ini saya memberikan penguatan kepada peserta latsar, yaitu Mbak Afifah Zahratul Latifah, yang dalam usaha kesungguhannya melaksanakan aktualisasi dengan judul penerapan metode klip kolaboratif literasi puzzle pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 8B di MTS Negeri 15 Boyolali tahun 2025.
dari apa yang Mbak Afifah laksanakan dengan penggunaan metode KLIP, saya menyatakan bahwa peserta LASAR, yaitu Mbak Afifah, selain mampu memahami moda pembelajaran interaktif yang berbasis digital, yaitu metode KLIP, juga beliau mampu mengaplikasikannya dalam pembelajaran yang bagus dan pengelolaan kelas yang bagus. Sehingga kegiatan yang dilakukan mampu memotivasi murid untuk lebih belajar secara efektif dan menyenangkan. Efektif dalam arti meningkat kolaboratif mereka, meningkatkan interaktif mereka, dan mereka juga mampu meningkatkan orientasi mereka pada literasi yang terkait dengan SKI. Alhamdulillah, apa yang dilakukan Mbak Afifah itu betul-betul ada sebuah kemajuan yang sangat meningkat dibandingkan pembelajaran-pembelajaran reguler lainnya. Dan saya melihat juga bahwa metode KLIP ini tidak hanya memberikan dampak yang positif pada pemahaman siswa terhadap materi SKI, tapi juga mendorong terbentuknya suasana belajar yang sangat-sangat kondusif dan meningkat Bapak Ibu semuanya. Maka ke depan saya selaku wakil kurikulum juga sangat mendorong kepada Mbak Afifah untuk terus berinovasi, mengembangkan kreativitas dalam praktik pembelajaran dan membagikan pengalaman tersebut kepada guru-guru yang lain untuk menjaga konsistensi dalam melaksanakan refleksi perbaikan berkelanjutan terhadap pendidikan di MTS Negeri 11 Boyolali. Semoga hal ini menjadi motivasi bagi Mbak Afifah untuk selalu maju dan berkembang. Mungkin ini penguatan saya. Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dukungan dan penguatan Inggris kepada Bapak. Selanjutnya dipersilakan dengan hormat kepada penguji, yaitu Bapak Sekretari untuk melakukan pendalaman. Baik, terima kasih Bu Ahmad. Harapan Jadi kan tak tentukan antara teman dulu yang orang. Ada yang seperti ada fotonya. Ya, karena laporan itu apa yang fotonya yang potongannya menjadikan kita kesulitan. Ya kan? Ini kan ini ya, baik. Nah, belum ya. Bapak Toha, ini adalah pakar humaniora dari pakar SHI dan juga bahasa Arab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Penguji. Selanjutnya sampaikan harapan bersama saya dan betul itu dalam pertama dinyatakan selesai. Oke. Terima kasih kepada Pak Gubernur dengan motivasi vaksinasi. Terima kasih Bapak. Dari
Terima kasih tentunya kepada penguji Dr. Haji Muhammad Toha SAGMSI. Selamat ya Mbak ya. Oke, alhamdulillah sudah kita. Selanjutnya nomor 6. Terima kasih. Lalu Mbak Adila, dengan Mbak? Kita dengan isi hadiah dari Mbak. Oh ya, itu dengan Mbak ya. Dengan Mbak ya. Ya, yang presentasi adalah Saudari Adila Indah SPA dan Sarjana Sains. Dia adalah calon pranata laboratorium penelitian akhir pertama di kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Dipersilakan untuk membagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Toha SAG MSI selaku Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang yang pada kesempatan ini menjadi penguji pada seminar laporan aktualisasi. Yang saya hormati pula Ibu Dr. Hajah Nurul Kamilati MPD MED selaku pembimbing. Tak lupa yang saya hormati Ibu Hajah Badiroh MM selaku mentor yang pada kesempatan ini bergabung melalui Zoom meeting. Di sini saya akan mempresentasikan laporan aktualisasi yang berjudul Manajemen Inventarisasi Alat dan Bahan Laboratorium melalui SINDI, Sistem Inventarisasi Digital di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Brebes tahun 2025. Aktualisasi ini dilatar belakangi oleh belum adanya keteraturan pencatatan inventarisasi di Laboratorium MTS Negeri 2 Brebes yang menyebabkan pengelolaan tidak sesuai dengan standar. Oleh karena itu, saya mengajukan judul Manajemen Inventarisasi Alat dan Bahan Laboratorium melalui Sistem Inventarisasi Digital di MTS 2 Brebes. Berikut ini adalah kegiatan yang sudah dilakukan. Gagasan saya ada 5 kegiatan. Untuk kegiatan pertama yakni melakukan perencanaan teknis sistem inventarisasi yang dimulai dengan berkoordinasi dengan mentor, kemudian melakukan wawancara dengan kepala lab dan merancang desain format data beserta sistem inventarisasinya. Kemudian dilanjutkan pada kegiatan yang kedua yakni melakukan proses digitalisasi data inventaris yang mana pada kegiatan ini saya melakukan input data atau pencatatan ulang untuk seluruh alat yang ada di laboratorium. Yang ketiga, saya melakukan penataan dan penandaan ulang. Di sini penandaan ulang menggunakan label, yang label ini menggunakan kertas stiker vinil yang tahan air. Di sini menggunakan QR code yang mana ketika di-scan bisa muncul data aset masing-masing alatnya. Yang keempat, yakni membuat alur peminjaman dan mensosialisasikannya dengan MGMP IPA, dan yang terakhir melakukan evaluasi dengan membuat instrumen evaluasi berupa kuesioner kepada guru IPA, kemudian pegawai dan juga siswa yang menggunakan laboratorium. Berdasarkan aktualisasi yang telah dilakukan, di sini juga ada kebermanfaatan ataupun testimoni dari kepala madrasah, guru IPA dan juga siswa, yang mana dapat kita simpulkan bahwa aktualisasi ini menjawab isu yang tentang belum adanya keteraturan manajemen inventarisasi bahan dan alat laboratorium di MTS Negeri 2 Brebes, yang mana pencatatan inventaris yang sebelumnya manual kini berubah menjadi digital. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Saya ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Saya mohon izin untuk menutup presentasi ini dengan salam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dipersilakan Ibu. Caranya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Toha SAG, MSI, selaku Kepala BTK Semarang sekaligus penguji pada seminar hari ini. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Nurul Kamilati MPD MED selaku pembimbing. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang diberikan. Di sini saya ingin mengapresiasi inovasi dan kualitas pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini. Saya menyaksikan perubahan nyata dan penerapan konsisten di nilai-nilai dasar berakhlak. Hasil pelaksanaan ini juga berdampak positif di MTSN 2 Brebes. Menurut saya, laporan ini telah memenuhi semua tahapan yang direncanakan dan siap untuk ditindaklanjuti sebagai praktek baik di lingkungan kerja MTSN 2 Brebes. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selaku mentor. Kami sangat bersyukur adanya pembaharuan manajemen yang lebih efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan aplikasi setelah berdampak positif, alhamdulillah, dan mohon bantuan fasilitasi. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada penguji Bapak Dr. Haji Muhammad Toha SAG untuk menyampaikan pendalaman dan sekaligus tanggung jawab. Dipersilakan, Yai. Baik, terima kasih saudari Adila Buka Jai. Jadi, saudara dari mana? Saudara bersyukur punya mentor Bairo, punya buku pembimbing doktornya yang Nurul Kamilati yang luar biasa. Saudara asli mana? Saya asli Brebes, Bapak. Brebes Selatan. Baik. Tunjukkan karya saudara, mana CD-nya itu? Oke, Pak. Ini lokasi ya, kemarin tempatnya ya. Ada gambarnya kan? Jadi itu ketika QR code yang di-scan, itu ada gambar, kemudian foto dan macam-macam. Mana sama ya. Saya nggak perlu gambar. Maksud saya, ya karena kadang-kadang kalau label saja, itu kan orang atau gambarnya yang ini, sudah jawab, selesai. Ya, cukup, terima. Lulus. Terima kasih. Lulus. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ibu, selamat kepada Mbak Adila juga. Selamat. Alhamdulillah. Selanjutnya nomor urut 7. Nomor urut 7, Mbak. Wow, ini Bapak yang di menerancakan. Sumatera. Dalam presentasi tak bersama berdasarkan Aisyah Nova Sani Esos adalah calon peranata dengan masyarakat aksi bersama. Yang akan memaparkan laporan aktualisasi yang berjudul pengelolaan dan kemudian kerja melalui sisi peta di
Berkah dalam Rahayu. Sebelumnya, sebelum saya memulai presentasi pada hari ini, izinkan saya membukanya dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli kelapa, mampir sebentar ke Kota Magelang. Salam hormat kepada Bapak Kiai Haji Toha. Semoga laporan aktualisasi ini dapat menjadi amal bakti yang gemilang. Yang terhormat kepada Bapak Penguji, Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Toha SAG MSI, yang saya hormati Bapak Mentor Bapak Haji Herman Susilo SPD MAG, yang saya hormati dan saya cintai Coach Kelompok 1 Ibu Dr. Hajah Nurul Kamilati MPD MED. Sebelumnya perkenalkan saya Anissa Lesung Nova Islami sebagai calon Pranata Humas ahli pertama. Nah, pada laporan aktualisasi saya yang berjudul pengelolaan konten media sosial melalui Budi Peta, buku digital pedoman template sebagai Brivaten Branding Visual Interaktif Inovasi Konten. Jadi untuk outputnya adalah saya membuat Budi Peta. Apa itu Budi Peta? Budi Peta adalah buku digital pedoman template. Nah, ini adalah pedoman yang digunakan untuk membuat template berita di sosial media Kemenak Purworejo. Ini menjawab isu atau permasalahan di Kemenak Purworejo, yang ini belum terkelolanya konten media sosial di Kemenak Purworejo. Begitu. Untuk selanjutnya, kesimpulannya adalah, adapun video testimoninya, ini adalah video tentang kebermanfaatan dari Budi Peta. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mengharap saran, masukan, dan kritik dari Bapak Penguji, Bapak Mentor, dan Ibu Coach agar aktualisasi ini benar-benar terrealisasi dengan baik begitu. Hari Rabu menunggu tamu, tamunya datang bersama kekasih. Undur diri, saya memperjuangkanmu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Silakan Bapak, waktu maksimal 4 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang, beliau Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Toha SAG MSI selaku penguji, yang kami hormati Bu Dr. Nurul Kamilati MPD MED selaku coach, dan Ananda Nisala Uung Nova Islami Esos yang saya banggakan. Terkait dengan hasil rancangan aktualisasi dari Saudari Anisala S. Uung ini, menurut kami sudah sangat berdampak terhadap media sosial di kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo. Intinya semua yang dirancang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, sesuai dengan rancangan yang telah disusun. Kemudian juga telah diaplikasikan di media sosial kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo dan semua platform medsosnya. Hal itu sudah bisa kita lihat, sudah dibuktikan dengan tampilan informasi di medsos yang sampai dengan saat ini sudah cukup representatif dan profesional. Artinya secara umum telah sesuai dengan ekspektasi kami. Kami semula berharap ada perbaikan di media sosial kantor, ternyata sudah bisa terrealisasi. Nah, semoga semakin meningkatkan performa medsos di Kementerian Agama Kabupaten Purworejo, dan terlebih lagi untuk Mbak Anissa sendiri, semoga hal ini menjadi kesuksesan panjenengan pada latsar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya dipersilakan kepada Baik, terima kasih Ibu Coach. Kemudian Bapak mentor yang saya hormati, Saudari Anissa Les, ya, Hukum Nova Islami. Tunjukkan kepada saya mana buku kita. Ini sudah nggak pakai ya tidak. Itu enggak dari jadi sendiri ya. Ini atas nama apa ini? Yang menghandle itu siapa? Medsos Anda sendiri kan? Medsos saya ada balik ya. Karena ini harus dibedakan dengan medsos pribadi kan. Ini lembaga ya. Ini berarti TikTok. TikTok sudah sama koneksi. Persis ya. Jadi pengirimannya di bareng gitu ya. Jadi TikTok sama Instagram bareng, bikin bareng gitu ya. Bisa bikin bareng. Begitu. Bisa. Oh gitu gitu. Jadi gampang gitu. Oh gitu. Iya iya. Di sekarang ini langsung masuk ke semua. Termasuk itu kalau apa namanya tagar-tagarnya itu. Bareng, itu bisa. Termasuk tagarnya sama dari administrasi sama. Oke, baik. Ya, cukup. Terima kasih. Diterima, lulus. Oke. Yuk. Terima kasih, alhamdulillah. Dinyatakan telah lulus langsung oleh Kepala BPK Semarang. Perlu diketahui bahwa Dr. ini adalah aktivis di medsos. Jadi Bapak. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang luar biasa, Mas Mentor, saya selaku moderator pengambilan bersama ini. Selamat kepada Mbak Anissa Laisi. Mohon izin keluar dari kelas. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Berikutnya dipersilakan kepada Mbak Polis. Iya. Dengan Bapak Umar Rohimah. Bapak Umar Sekian. Terima kasih Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf tadi ada suara di speaker. Lanjut. Ada presentasi oleh Oke, dipersilakan kepada Mbak pada SPD kalau itu akte pertama Iman Sabuwono yang akan mempresentasikan laporan aktualisasinya yang bentuk optimalisasi pemanfaatan media pembelajaran melalui wisata budaya pendidikan pada dan Pancasila kelas 10 dan Madrasah Aliyah Tersebut tahun 2026 berintegrasi. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya izin untuk melakukan share screen, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Toha, SAG MSI,
kepada yang terhormat Ibu Dr. Hajah Nurul Kamilati, MPD MPD, dan kepada yang terhormat Bapak Umar Rohimah selaku mentor. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menyampaikan laporan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Pemanfaatan Media Pembelajaran Interaktif melalui Buku Kaca, Budaya Hukum dengan Kahot dan Canva pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 10 di Madrasah Aliyah Negeri 1 Wonosobo tahun 2025. Laporan aktualisasi ini diperoleh berdasarkan isu utama, yaitu belum optimalnya penggunaan media pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila di Madrasah Aliyah Negeri 1 Wonosobo. Adapun capaian kegiatan yang sudah saya lakukan adalah yang pertama, melakukan identifikasi kebutuhan dan karakteristik murid. Yang kedua adalah menyusun perangkat pembelajaran berupa analisis CP dan juga modul ajar. Yang ketiga adalah menyusun media pembelajaran itu sendiri berupa bahan tayang pada aplikasi Canva dan kuis pada aplikasi Kahoot. Yang keempat adalah pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima adalah evaluasi dan refleksi terhadap implementasi media pembelajaran Buku Kaca. Dari kegiatan ini diperoleh kesimpulan bahwa aktualisasi ini telah menjawab isu utama, yaitu belum optimalnya penggunaan media pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila di MAN 1 Wonosobo, sehingga pembelajaran lebih interaktif dan lebih optimal dalam memanfaatkan media digital. Demikian presentasi dari saya. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan pantun. Beli 5, ngaku 2. Warung sedang bersih-bersih. Presentasi saya tidak lama-lama, langsung selesai dan terima kasih. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya dipersilakan kepada mentor Bapak Umar Septi SAG untuk menyampaikan penguatan dan dukungan. Dipersilakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang terhormat Bapak Dr. Yazid Muhammad Toha, SAG MSI, selaku Kepala Balai Diklat dan penguji di Latsar ini, kemudian Ibu Nurul Kamilati yang kami hormati sebagai moderator. Dan tidak lupa Mbak Foli Satul Muyasaroh selaku yang sedang presentasi di sini. Langsung saja Ibu dan Bapak, bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Foli Satul ini merupakan inovasi baru untuk mendukung adanya madrasah digital. Kemudian apa yang sudah beliau lakukan ini luar biasa. Yang pertama, menganalisa berbagai permasalahan pembelajaran di madrasah. Kemudian dari hasil analisa itu, kemudian permasalahan-permasalahan itu muncul, sehingga Mbak Kholisatul ini menemukan beberapa metode yang pas untuk pembelajaran Pancasila terutama. Yang ini kemudian menumbuhkan, ini sudah terbukti menumbuhkan terwujudnya prinsip-prinsip belajar di pembelajaran mendalam. Jadi kemudian anak mulai belajar dengan benar-benar kesadaran, mulai anak kemudian terwujudkan rasa nyaman dalam pembelajaran, kemudian menyenangkan, itu bermakna dan menyenangkan itu sendiri. Dan apa yang sudah Mbak Falisatul ini lakukan, ini menjadi dukungan terbesar bagi kami di program-program kurikulum madrasah, terutama di pembelajaran yang mulai menerapkan pembelajaran mendalam, dan terutama juga akan kedepannya akan ada pembelajaran yang berbasis cinta itu sendiri. Jadi selama Mbak Falisatul terus dikembangkan, apa yang sudah menjadi inovasi ini menjadi satu dukungan untuk menuju visi misi madrasah kita terutama. Dan yang paling penting adalah tujuan dari pembelajaran Pancasila itu sendiri melalui inovasi yang sudah jenengan lakukan ini akan tercapai dengan baik, terutama wujud dari prinsip pembelajaran, kemudian pengalaman pembelajaran anak-anak itu akan tercapai dengan baik dengan media-media yang jenengan lakukan di sini. Ya. Jadi terus dikembangkan, dan kami berharap semuanya nanti terus konsisten, artinya tidak sekedar ini dilakukan ketika latsar, tapi terus dikembangkan sampai
eh, pembelajaran di madrasah ini berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya. Ya, saya kira hanya itu Ibu dan Bapak penguji untuk menguatkan Mbak Kholisatul. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah disampaikan informasi yang menguntungkan pembelajaran khususnya di bidang Pancasila dengan cara pendekatan pembelajaran. Terima kasih kepada Neta. Selanjutnya dipersilakan sebagai penguji Baik, terima kasih Bu Coach yang saya hormati di utama kita, pencipta Haji Dokter yang Nurul Kamilati MPD, Pak Coach yang saya banggakan, Saudari Kholisatul Biasaroh, SPG-nya dari mana saudara? Dari Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak. Universitas Negeri Yogyakarta. IKIP Jogja dulu itu ya? Iya, IKIP Jogja dulu. Jurusan apa dulu sekolahnya? Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum. PMP yang dulu itu ya? Iya, PMP. Oh, itu mana? Oh, nggih, Bapak, izin untuk ya. Itu masih muda kan aja, daerah 2023 sudah berkeluarga. Oh, gitu. Belum, cuma sudah punya belum. Kriterianya gimana? Yang tinggi atau yang gimana? Saudara itu jurusan sekarang istilah terkini jurusan apa? Sekarang istilahnya gitu, jurusannya. Asli mana saudara? Terus ini kita pakai gimana? Yang pertama itu saya akan menjelaskan materi melalui materi data. Lalu setelah itu saya memancing agar peserta itu dapat aktif ketika pembelajaran, seperti misalnya izinkan saya menunjukkan Presiden Prabowo Subianto. Nanti bisa jadi saya membuat pertanyaan. Saya menanyakan pada anak-anak, Presiden Prabowo itu dalam membahas peraturan Indonesia itu apa saja yang bisa dibuat. Jadi murid itu berlomba-lomba untuk menjawab pertanyaan saya. Peningkatan kapasitas. Oke, ya itu ya konkretnya itu. Saudara pernah dikontrak dulu dengan yang pacaran Kristen mau biaya? Yang biaya mendekati dengan itu belumnya. Oh gitu. Enggak, barangkali teman kuliah dulu yang pernah mendekati sampai belumnya Bu. Oh gitu. Baik. Ya, diterima lulus. Oke, terima kasih ya. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Sama-sama. Dari undur diri, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pada terima kasih Ibu. Amin. Selanjutnya nomor 9. Bu Mas Delva. Bu Mas Delva juga masuk. Ini beberapa kasus 9 ya. Ini adalah data pasca aktivitas sekolah calon perangkat komputer aktif pertama yang akan memanfaatkan melalui aktualisasinya yang berjudul pengembangan sinergi sistem informasi madrasah Indonesia responsif dan terintegrasi di madrasah dengan logo berbasis website dengan teknologi dan efisiensi biaya tahun 2025. Dipersilakan.
Baik, sebelumnya sambil menunggu Bu ya, PowerPoint-nya terbuka. Maaf ya, ada kendala sedikit di sini. Oh gitu Bu ya. Waduh. Waduh. Ya semoga nggak ada kendala lah. Ya. Baik, mari kita mulai Bu ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati, di sini sudah ada penguji kami Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Toha, SAG MSI, dan juga di sini sudah ada coach kami Dr. Hajah Nurul Kamilati MPD MED selaku coach, dan juga sudah bergabung di Zoom Ibu Nur Hayanti SPD MSI selaku mentor kami atau kerap disapa Bu Inung. Selamat siang ya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Di sini saya akan berusaha mempresentasikan hasil aktualisasi saya berjudul pengembangan sinergi sistem informasi madrasah efisiensi dan responsif dan terintegrasi berbasis website mandiri di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kulon Progo. Nah, tanya sekarang. Iya. Yang mana kita nanti. Oh, nggak Pak, siap. Nah, langsung saja Pak. Mentornya dulu testimoni, kalau sudah harus mana produknya. Oke, siap. Untuk produknya di sini. Kepala Mandiri Kulon Progo untuk menyampaikan dukungan dan penguatan ini. Ya. Silakan pada Ibu. Langsung penguatan atau bagaimana Ibu? Ini pemaparan sudah dinyatakan Sudah, saya langsung penguatan. Ini suaranya Ibu kecil, dari sini enggak terlalu jelas. Oke, karena Bu terdengar di sini. Iya. Suara Bu ini kedengaran nggak Bu? Aman. Oh iya. Penguatan Bu. Mas Dava, ini saya langsung penguatan atau gimana? Langsung penguatan Bu. Oke. Oh iya. Soalnya suaranya Bu Nurul terlalu jauh. Oh iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penguji Dr. Haji Muhammad Toha SAG MSI, Coach Ibu Dr. Hajah Nurul Kamilati ya, Kamilati MPD MED. Perkenalkan Bu, nama saya Nur Hayanti dan saya satu daerah dengan Ibu dari Maguwo ya Bu ya. Ya. Untuk Mas Dava dalam hal ini dalam pengembangan sinergi. Jadi ini adalah website untuk madrasah Bu. Website ini baru didesain oleh Mas Dava untuk migrasi website yang lama. Kenapa website yang lama? Karena website yang lama itu mahal, kemudian fitur-fiturnya juga tidak lengkap. Dan selanjutnya dari fitur-fitur itu setiap kita mau menambah itu biayanya sangat mahal. Sehingga dengan desain dari Mas Dava ini sangat membantu Man3 Kulon Progo dalam menampilkan website. Saat ini kan yang namanya website itu adalah wajahnya madrasah. Di dalamnya fitur-fitur lengkap dari artikel, berita, dan info-info kegiatan yang lainnya sudah sangat bagus didesain oleh Mas Dava sebagai memang ahli komputer ya. Dan luar biasa ini menjadi wajah utama dan istilahnya tuh kalau saat ini adalah eranya digital, maka digitalisasi dari info-info dan gambaran dari Man3 Kulon Progo ini sudah didesain dan dibuat secara nyata oleh Mas Dava ini. Dan
sudah dikomunikasikan dengan saya, Bapak Ibu, dikomunikasikan termasuk desainnya, isinya, fitur-fitur yang di dalamnya, termasuk tampilannya yang cantik. Itu sudah. Dan menurut saya, Mas Dava ini luar biasa dan saat ini di Man3 Kulon Progo juga sebagai tim publikasi dan tim kreator, Bapak Ibu. Jadi untuk khusus mengelola website, kemudian juga untuk mengelola YouTube-nya Man3 Kulon Progo. Di samping beberapa dari dari kreator yang bisa dikembangkan dari Mas Dava ini. Begitu Ibu. Jadi menurut saya Mas Dava ini luar biasa dan memang sudah kemampuannya di situ. Kemudian juga luar biasa. Anaknya juga entengan deh, paham ya. Jadi untuk mengerjakan banyak tugas-tugas yang terkait dengan tupoksi di madrasah itu ringan dan menyenangkan. Jadi menurut saya oke banget. Gitu Ibu. Saya rasa itu Bu cukup dari saya. Terima kasih. Alhamdulillah, berdasarkan data oleh saudara dan bapak dan seperti ini telah dapat menjadi bagian utama yang cantik. Nanti dari wartawan, terima kasih dengan presentasi. Terima kasih Bito. Selanjutnya disilakan kepada Menteri Dokter untuk menyampaikan perjalanan dan sekaligus tanya jawab. Kita silakan. Saya coba dulu Pak. Ya. Terima kasih Bu Mentor, terima kasih Bu Coach. Kita akan menilai karya Mas Dava secara langsung. Oke, kepada saya. Intinya kita bikin website baru Pak. Kita belajar. Ini program ya. Iya. Itu termasuk kita sampaikan langsung Pak. Berapa konten itu? Untuk kontennya migrasi kurang lebih 3 halaman 20 artikel. Artikel itu artikel isinya apa? Berita. Berita. Contoh bukan berita satu. Kemarin di sini ada masuk PKL di UNJ. Yang nulis narasi beritanya siapa? Terus narasi berita itu dari tim jurnalis Pak. Jadi siapa bagian upload itu? Saya bikin wadahnya mereka lapor. Oh. Itu untuk yang berita. Di sini juga ada aplikasi yang lain yang bisa dibuat. Sebenarnya satunya dari mana? Yang satunya di Jogja Pak, di Amigo. Aslinya apa? Aslinya dari Bali. Oh, gitu. Ya. Cukup. Makasih. Lulus. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Bahwa di dalam ini menyatakan sebenarnya masyarakat ekspor terus ya. Selamat ya Mas J. Terima kasih kepada Menteri, terima kasih kepada Ibu, terima kasih D. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum. Selamat kepada peserta pasar ekspor, kita sampai jumpa. Sukses selalu. Dan yang terakhir Mas Ila Ramadhani Putra Almanis lagi ya. Calon pemburu aktif pertama yang secara terang-terangan ini saya ingin cari dulu. Oh, itu. Tapi sudah dapat sekian ratus orang sih. Iya, sudah bicara salah satu bulan ini tadi ada juga. Tidak boleh Mas ya? Ya, Mas Ila ini akan mempresentasikan laporan aktualisasinya yang berjudul optimalisasi berbagai pada penyampaian materi kita. Sistem bimbingan perkawinan kita pada usaha teman Salon Kabupaten Brebes tahun 2025. Tempel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Penguji Dr. Kiai Haji Muhammad Toha SHG MSI, yang terhormat Coach ataupun Coach Dr. Hajah Nur Kamilati MPD MPD, serta Bapak Kepala KUA serta mentor Bapak Kiai Haji Mustafa SHG.
Izinkan saya kali ini memaparkan presentasi seminar laporan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Digital BIMBIN pada Penyampaian Materi melalui SIBINTA, Sistem Bimbingan Perkawinan Digital di Kantor Urusan Agama Salem, Kabupaten Brebes tahun 2025. Isu utamanya adalah kurang optimalnya penyampaian materi dalam BIMBIN yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salem, sehingga kami, khususnya saya, merencanakan beberapa kegiatan yang meliputi nilai-nilai ASN berakhlak. Yang kegiatan yang pertama yaitu merencanakan sosialisasi mengenai BIMBIN online SIBINTA di KUA Salem. Kegiatan yang kedua bekerja sama dengan pegawai KUA. Kegiatan ketiga mempersiapkan materi sosialisasi BIMBIN. Yang keempat melaksanakan sosialisasi BIMBIN online. Dan yang terakhir adalah melakukan pendampingan teknis dan monitoring BIMBIN online di KUA Salem. Dan adapun kendala dan solusinya. Yang terpenting adalah tidak semua platform media sosial aktif digunakan oleh masyarakat. Jadi di sana tidak semua media. Udah program sampean mana? Tapi progres dari mentor dulu, setelah itu sama tunjukkan program sampean. Oke. Baik, saya tutup presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama sudah mendengar Mas ya, silakan diskusi. Selanjutnya silakan yang hormat kepada mentor Bapak Haji Mustafa SAG menyampaikan dukungan dan penguatan maksimal dan Bapak. Suaranya ada kendala sepertinya. Ya, ada kendala pada device, ada alat, sehingga bisa pakai WA, Mas. Dia jadi langsung Ya. Video call langsung. Video call. Terus dengan Ibu minta tolong merekam video call. Ya. Kepada data sekolah, kita mendapatkan video call, video call dari Mas Iwan, karena suara pertama atau staf yang berada di sebelah. Apa jauh nih Pak Yai? Iya. Salem lagi. Salem itu gunung kan? Gunung. Ya. Sunda. Saya bahasa Sunda. Paham orang aslinya Bantar Kaung, kecamatan sebelah. Bantar Kaung itu Jawa. Jawa. Tapi 20%, 80%-nya mayoritas Sunda. Bantar Kaung Sunda juga. Sunda juga. Kita Sunda atau Jawa? Jawa saya. Sudah selesai Bu Nurul. Maaf, ini 31 dan ada kendala sedikit. Suaranya tidak terdengar. Jika nomornya video call itu cepat. Sudah. Ya, sudah. Semoga lancar. Angkatlah. Stikernya didekatkan. Selamat siang Bu Nurul. Ya, Mbak. Ya, Pak, penguatan. Ini Pak Jim pun mulai lewat mereka WA. Bagi kita semua. Ya, dengar saya. Bapak Penguji Dr. Haji Muhammad Toha SAGM SI yang terhormat, yang saya hormati Coach Ibu Dr. Hajah Nurul Kamilati MPSD MND yang telah membimbing dan terutama Saudara Diwa Ramadhani Putra sebagai peserta lansar CPNS dari Kecamatan. Dalam 1/4
penguji. Proses bimbingan dan aktualisasi yang kami selaku pimpinan kerja ingin memberikan penguatan sekaligus penegasan terhadap apa yang telah dilakukan. Pertama, kami kejelian dari saudara Jiwa dalam identifikasi isu penting yang ada di universitas kami, yaitu optimalisasi digital pada penyampaian melalui sistem bimbingan kabinet digital. Isu ini dapat menjadi perhatian kami dan merupakan inovatif. Kedua, gagasan kreatif dan keusulan oleh saudara Diva, yaitu prospek singkat, proyek singkat. Saudara Diva adalah manusia yang sangat relevan, solutif, dan mudah diimplementasikan sejalan dengan tuntutan mata SN dan upaya kami juga informat penegasan pelaksanaan dan nilai performa. Selama pelaksanaan realisasi saya dapat memastikan bahwa saudara melakukan kedisiplinan dan tanggung jawab yang tinggi. Cara pelaksanaan semua tahapan kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik dan terukur. Secara nilai, yang terpenting kami melihat adanya internalisasi nilai dasar ASN berarah dalam setiap tahapan, Ya, mulai ya, baik. Bapak konten dalam sistem rekan kerja hingga sikap berorientasi yang berfokus pada perubahan dari hasil kegiatan berupa mediasi pintar telah memberikan Ya, pengertian. ya Bapak. Ya, terima kasih. Akhirul kalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menguatkan dan mendukung dari aktivitas saudara Jiwa yang sudah disampaikan yang bersangkutan ini bermakna luar biasa. Oke. Terima kasih kepada Bapak Mentor. Selanjutnya dipersilakan dengan hormat kepada penguji Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Toha SAG MSI untuk menyampaikan pendalaman dan masukan. Baik, coach yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Mentor yang saya hormati, mana kunjungan selesai karyanya. Wifi-nya pakai dari sini. Sekarang sedang pengujian. Karena nanti pas bersama sama ini dipergunakan saya tanya ini KUA itu saya update kenapa nggak boleh saya sebenarnya kita penjelasan aja ke umum untuk untuk sekarang kita ingin ke mengaji buku soalnya sosialisasinya juga susah. Justru kita bikin itu supaya lembaga kita itu bisa salah. Jadi kok aneh kalau nggak boleh? Ini nggak ada data-data pribadi. Nggak ada. Ini kan konten-konten yang semua bisa akses begitu, ya. Kalau perlu sepulang dari kita diskusikan justru ini itu nanti mempopulerkan menunjukkan bahwa kita itu hadir di masyarakat, ya. Ya, jadi bisa kita bikin macam-macam kita diketahui bahwa kita itu berbuat. Gitu. Nah, kalau tidak untuk umum kan untuk konten saja kan sangat terbatas. Nah, iya, aneh kan? Itu ya, jadi bukan besar apa kita tuh punya website
siapa bisa akses kok gitu. Ya, nggak ada yang salah, cuma sama konsultasikan ini justru membantu mensosialisasikan eksistensi dan karya dari sebuah lembaga. Ya, cukup dari saya, sudah terima terus. Selamat ya, Bismillah. Terima kasih kepada Haji yang luar biasa. Terima kasih kepada lektor dan seminar laporan aktualisasi ini dinyatakan secara keseluruhan selesai. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan dan keilapan. Terima kasih dan marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.